Misalkan kita gendong anak Iya, gitu kan, kayak gendong bisa lama gitu. Terus kalau bapak gendong, ih berat banget sih. Iya, bener-bener. Iya, soalnya kamu tuh gendongnya pakai otot, kalau aku pakai hati Asik, gitu. aku Bener, suka jadi istilah itu. Hai Moms, satu lagi edisi Moms Talk hadir untuk Moms. Spesial banget nih, hari ini tamu saya seorang ibu yang dari sebelum tadi kita ngobrol-ngobrol di sini nih. Aduh, mau dikorek-korek ya soal profesi sebagai ibunya ya. Oh, aku akan nangis katanya gitu. Raisa, apa kabar? hai, baik-baik It's good to see you, Mbak. Good to Raisa, see you. yang pasti sekarang lagi sibuk banget. Sibuk jadi ibu dan juga sibuk untuk konser tunggal tanggal 25 Februari. Ya kan? Nah, kita akan ngobrol banyak tentang konsernya. Tapi sebelumnya aku mau korek-korek dulu soal Raisa as a mother dulu. Karena kan Boleh. kalau Raisa as a singer kita udah tahu banget dari dulu. Dan sekarang udah kita juga looking forward untuk konsernya. Tapi Raisa as a mother ini juga menarik nih buat para moms nih yang penasaran banget sama sosok Raisa as a mother. Kan gini, kita tuh nggak pernah lihat. Langsung aku tanya lo to the point, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang pasti jadi pertanyaannya moms juga. Kita nggak pernah bisa lihat wajah dari Zalina. Ini sih menarik ya, dan dalam artian gini, keren nih, bener-bener yang aku nggak mau kasih lihat dulu wajah Zalina dari samping atau dari belakang. Tapi sosok Raisa as a mother tetap berasa gitu, walaupun kita nggak ngelihat digendong wajahnya gitu kan. Sementara nowadays kita tahu, kayaknya berlomba-lomba nih anak dijadiin konten. Apa sih yang memutuskan Raisa untuk yang aku ibu kan pasti kan pengen bangga banget dong ngasih lihat anaknya ya kan? Gemes gitu Iya kan. Nah, ini gimana caranya nih Raisa bisa nutupin, dan apa sebenarnya reason pertama Raisa tuh nggak pernah mau ngasih lihat wajah Zalina di ini social medianya Raisa? Sebenarnya ini awalnya tuh kita nggak, aku sama suamiku bukan yang kayak pokoknya jangan sampai, nggak ada yang sekeras itu gitu. Tapi jangan dulu ya gitu. Terus makin lama makin apa ya, makin nyaman dengan keputusan itu. Terus juga makin ngerasain benefitnya gitu loh. Jadi kayak misalkan sekarang gitu, kalau misalkan kita ke mall atau ke restoran, kita ada yang ngelihat Zalina gitu kayak Zalina, terus karena udah tahu dia nggak bisa di foto atau dikontenin sama orang, jadi orang-orang itu kayak lebih ngajak main, Mereka ngajak juga menghargai ngobrol, keputusan apa Raisa gitu. dan Anies berarti ya? Jadi instead of misalkan aku pergi terus habis itu orang kayak langsung iniin kameranya ke muka Zalina kayak gitu kan, aku pasti nggak akan kuat gitu loh. Jadi ya itu sih reason pertama adalah privacy. Kedua yang kayak aku bilang ke Mbak Anji tadi, aku setelah jadi ibu tuh kayak sensitifnya tuh naik 1000%. Jadi aku rasa aku nggak akan sanggup gitu loh kalau misalkan anakku dibilang apa atau enggak kayak cara aku menjadi ibu dibilang apa sama orang, sedangkan kita juga kan masih ya namanya ibu baru kan, masih apa ya, ngeraba-ngeraba gitu gimana caranya jadi ibu. Ntar dikomenin ini itu, terus anak ini salah dikit komen, kayaknya nggak akan sanggup gitu. Jadi ya udahlah, daripada cari-cari penyakit mendingan buat kita aja gitu. Nah, ini sampai kapan Zalina akan mendapatkan privasinya, dalam artian nggak dikasih lihat di social media? Apakah kan ada beberapa yang nanti sampai dia sendiri memutuskan it's okay untuk aku ditampilin, nggak apa-apa loh gitu, aku mau dong di foto gitu kan kalau dia ngerti, atau memang akan dijaga terus nih? Sebenarnya sih mungkin sampai itu ya, sampai poin dimana dia bisa dia ngerti dan dia bisa tanggung jawab juga dengan pilihannya dia itu gitu. Cuma kita juga nggak yang apa ya, sekeras itu sampai kita jadi nggak bisa have fun gitu loh kalau di luar. Iya, benar. Kan ya udah, kalau di luar misalkan ada orang yang tiba-tiba ngezoom dia, kita kan udah nggak bisa nggak bisa kontrol itu kan. Ya udahlah gitu. Cuma dari sisi kitanya sendiri ya sebisa mungkin kita jagain privasinya dia gitu aja. Oke, aku mau nanya. Tadi Raisa bilang sejak menjadi ibu tuh kayaknya kadar sensitif aku jadi nambah gitu. Tapi rata-rata pasti begitu. Aku mau nanya arti menjadi seorang ibu buat Raisa. Apa ya? Menurutku jadi ibu tuh nggak ada yang bisa mempersiapkan sih. Nggak ada buku, nggak ada apa yang bisa mempersiapkan kita untuk pengalamannya itu sendiri gitu. Karena tiba-tiba kita bisa apa ya,
ya bisa mencintai orang tapi di atas diri kita sendiri. Tapi kita juga nggak apa-apa gitu loh. Kayak kita tahu kita nggak punya waktu buat diri kita sendiri, kita nggak bisa ini, udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Kayak menurutku itu gilanya jadi ibu ya gitu. Kita kayak belajar tentang selflessness. Kita belajar tentang ya intinya tuh belajar deh bahwa bahwa ya ini tuh tugas yang diemban itu tuh lebih besar daripada ya ego kita gitu loh. Gimana sih, aku juga bingung. Mungkin kalau kata orang zaman dulu gini, kan kita suka mendengar istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Di saat kita jadi ibu, kita baru paham ya arti dari kata-kata kalimat tersebut gitu ya. Kayaknya benar kata Raisa tadi yang, aduh aku capek-capek deh udah gak mikirin diri kita. Pokoknya buat anak tuh nomor 1, sampai kadang-kadang gini, hah iya ini kok gini banget tapi nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak misalkan kita gendong anak gitu kan, kayak gendong bisa lama gitu. Terus kalau bapak gendong, ih berat banget sih. Bener. Iya, soalnya kamu tuh gendongnya pakai otot, kalau aku pakai hati. Asik, gitu. Bener, jadinya beda gitu. Kita kalau gendong anak tuh kalau ngelakuin apa tuh nggak pakai badan gitu loh, pakai hati gitu. Jadi apa aja tuh bisa. Nah, aku jadi pengen tahu, pasti Raisa as a singer udah punya bayangan dong di saat awal terjun ke dunia tarik suara. Orang lama banget tarik suara ya, jadi penyanyi itu ya. Pasti oh ya aku mau ini, aku punya goals ini, aku udah bayangan aku akan ini. Tapi di saat menjadi ibu, sebelum menjadi ibu ada bayangan nggak? Nanti aku as a mother akan seperti ini, atau tiba-tiba di saat punya, oh aku akan jadi ibu yang seperti ini. Begitu dijalanin, nggak gitu ya gitu. Iya. Aku ini sih yang paling aku rasa beda. Pas aku jadi ibu, aku pikir aku bakal jadi ibu-ibu. Ngerti gak sih? Kayak ibu-ibu yang kayak tiba-tiba jadi tua gitu, jadi kolot, jadi apa gitu. Kayak mak-mak lah intinya gitu. Tapi ternyata enggak tahu ya. Ternyata iya. Enggak. Tapi ternyata enggak, malah aku yang jadi anak kecil lagi. Oh gitu. Jadi aku ngerasa berkahnya tuh, jadi aku bisa bener-bener ngelihat sesuatu for the first time lagi gitu. Kayak misalkan sesuatu yang kita udah biasa aja ngelihatnya, kayak awan lah, kupu-kupu, cicak lah apa gitu. Itu kan ya udah gitu ya. Tapi begitu kita sama anak kita nih, lihat awannya bagus, lihat ada cicak cicak, lihat ada kupu-kupu gitu loh. Itu sesuatu yang menurutku itu blessingnya waktu anak masih kecil banget gitu sih. Kita bener. Kayak ngelihat air mancur lah di restoran, ngelihat lampu-lampu gitu, kayak ada lampu-lampu, dia pasti suka gitu. Aku ngerasa itu sih serunya gitu. Mungkin selama ini sebelum kita menjadi ibu, kita suka take it for granted. Apa ya, udah kembang, ada cicak. Tapi begitu udah bersama anak, kembangnya bagus ya gitu lah. Iya, benar. Itu yang Raisa rasain. Iya, itu menyenangkan banget sih. Dan ya itu sih, aku ngerasa dari awal juga aku nggak punya terlalu banyak idealisme ya soal menjadi ibu. Karena menurutku ya udah go with the flow aja gitu, dan dengerin juga anaknya tuh kayak gimana, sukanya apa gitu. Oke. Aku mau nanya, hal terbaik menjadi seorang ibu buat Raisa, and what is the hardest part of being a mother? Kan pasti ada dong. Iya. Hardest part dulu kan. Boleh. Ya itu biasanya paling gampang tuh, udah hardest part. Hardest part tuh ini. Iya, benar. Hal tersulit tuh ya itu sih, untuk ya nekan ego kita sendiri gitu ya. Kan kita nggak bisa seenak-enaknya mau pergi, mau ninggalin anak apa segala macam. Itu kan semua harus terkalkulasikan dengan baik. Istilahnya harus worth it lah. Kalau kita pergi kerja, apakah itu worth it dengan meninggalkan anak kita di rumah gitu. Kan nggak mungkin kita pergi cuma ngelayap nggak jelas, tapi ninggalin anak gitu, kayak nggak mungkin gitu. Jadinya menurutku buat nurunin ego kita itu susah banget. Terus ini nggak tahu ya ini kontroversial atau enggak, tapi menurutku yang susah juga untuk melihat kehidupan kita berubah, tapi kehidupan suami kita berubah dikit. Itu menurutku Tunggu. Iya, susah. Aku lagi sambil berpikir. Benar juga ya, kayaknya hidup aku banyak yang lebih berat dibandingin suami. Benar. Itu menurutku susah. Mungkin Moms juga merasa gitu. Iya benar, katanya gitu. Iya benar. Tapi ya itu memang kodratnya gitu ya. Memang kodratnya gitu, dan itu menurutku susah banget. Terus ya itu sih kayak kekurangan me time, dan nggak bisa
terlalu spontan lagi kayak dulu kayak gitu-gitu, menurutku itu susah banget. Tapi ya even kalau misalnya kita lagi sakit aja kayak mau tidur aja tuh kayak susah gitu, kayak nggak bisa tidur gitu, kayak mau tidur ya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, kayak udah hampir nggak mungkin gitu loh. Jadi ya itu sih hal-hal yang paling sulitnya, apalagi kan anakku masih kecil. Tapi yang paling indahnya itu adalah apa ya? Kalau aku sih kayak selalu punya teman ini sih. Karena aku tuh nggak terlalu banyak teman. Jadi teman-temanku tuh emang kayak sedikit tapi emang deket banget. Nah, dan aku ngerasa ini si kecil ini tuh emang bener-bener sahabat banget gitu loh. Bestie gitu ya. Bestie banget. Jadi kayak aku bener-bener ngerasain yang misalkan nih pulang kerja nggak sabar cerita ke dia gitu tuh, aku bener-bener ngerasain itu kayak tadi mama masa kayak gini pas kerja gitu, terus dia juga masa sih, karena udah bisa diajak ngobrol kan. Iya, itu lucu banget. Terus habis itu kayak perasaan kayak pengen pulang ke anak terus dia sambut kita tuh menurutku itu best feeling ever sih. Secapek apapun tuh kayaknya hilang gitu rasanya. Apalagi dulu pas masih masih ASI kayak gitu kan, bener-bener kayak duh pengen cepet pulang, terus pas pulang terus dia yang kayak wah menendang-nendang gitu, kayak excited banget. Itu tuh enak banget menurutku. Terus apalagi sih? Banyak pasti sebenarnya. Aku jadi ingat-ingat. Apa ya? Ya itu sih kayak ya emang benar-benar belajar tentang hidup, tentang mengenal diri sendiri, tentang purpose, tentang cinta, tentang segala macam tuh emang baru bisa didalamin waktu aku udah punya anak sih. Nah, ini dia. Apa yang Raisa benar-benar rasain gini? Kenapa baru sekarang ya setelah aku punya Zalina ya, baru aku tahu, baru aku belajar tentang ada hal-hal yang tadi Raisa bilang, maksudnya jadi belajar mengenali diri, belajar tentang banyak hal pastinya kan yang baru. Kayaknya umur aku udah segini kok kayaknya banyak menemukan hal-hal baru nih setelah menjadi ibu. Apa nih yang Raisa banyak belajar yang Raisa dapetin dari ibu menjadi ibunya Zalina? Kalau aku nomor satu tentang waktu sih, tentang betapa cepatnya waktu itu berjalan gitu. Karena ya apalagi kan pas di umur 20-an gitu kan ya udah kerja aja terus, apalagi karir kayak lagi take off dan lain-lain, udah kita jadi kita cuma kerja tanpa benar-benar mikirin ini tuh kita spending time gitu untuk kerja gitu. Tapi setelah punya anak aku bisa ngelihat wujudnya waktu gitu loh ibaratnya. Jadi waktu yang tadinya abstrak, sekarang kita benar-benar ngelihat yang tadinya dari badan kita terus keluar, terus dia besar dikit bisa ini, bisa berdiri, lama-lama bisa ngomong segala macam, baru menyadari kalau ini nih waktu, lihat nih di depan mata kita, waktu itu berjalan segitu cepatnya gitu. Nah itu benar-benar baffles me, karena kayak ya benar-benar kayak 1 tahun yang lalu aja kan beda banget kan perkembangannya sama sekarang gitu. Jadi itu sih satu hal yang paling menampar aku adalah ya waktu tuh secepat itu gitu berlalunya. Aku suka deh kata-kata tadi bahwa anak tuh kayak jadi wujud waktu tuh terlihat dari anak kita nih, kehadiran anak dalam kehidupan kita ya. Dari dia masih di perut tadi sampai dia nanti udah mulai dia berjalan, lalu dia ngomong, lalu habis itu nanti mungkin dia remaja dan akhirnya mempunyai kehidupan sendiri tuh jadi ada wujudnya ya. Waktu itu yang selama ini kayaknya abstrak banget nih waktu gitu. Pagi, siang, sore udah gitu kan ya. Nah, tadi Raisa juga bilang bahwa aku masih belajar nih jadi ibu ya, tapi kita semua pasti iya ya gitu. Even mungkin udah punya anak kedua, anak ketiga, kayak aduh kok yang kemarin anakku nggak ngalamin yang ini nih, kok sekarang ngalamin. Tapi pernah nggak sih ada rasa yang regret gitu ya, aduh kenapa aku melakukan ini ya sama anak aku gitu loh, yang tapi kan abis itu kita belajar kan, tapi ada nggak yang pernah Raisa sesalin gitu loh? Apa ya paling masa-masa kalau lagi snap gitu. We all do. Semua orang pasti gitu, pernah ada lah momen itu. Kayak dulu aku baru pas pertama kali ini dari bayi terus jadi toddler gitu kan, itu kayak challenging banget, dan kita nggak tahu dia kayak ngerti-ngerti enggak gitu. Akunya juga frustrasi, capek. Terus ya kok gini terus setiap hari gini terus, lama-lama bisa meledak gitu, tapi kasihan, langsung nyesel. Pasti. Tapi sekarang
udah lumayan bisa lah nge-handle-nya gitu. Kata Mom, I feel you Raisa. Biasa aja. Kita juga pernah begitu pasti ya. Semua moms pasti pernah mengalami hal itu. Oke, sekarang kita ngomongin konser nih. Ini udah satu yang ditunggu-tunggu banget. Pasti bukan cuma Raisa tapi juga banyak banget nih para pecintanya Raisa yang udah looking forward untuk konsernya Raisa ini. Ini apakah salah satu career goals-nya Raisa atau abis ini ada lagi nih gitu kan? Karena ini konser di GBK, it's like wow gitu kan. Iya, jujur ini adalah new career goal sih. Oh, it's new. Iya, jadi sebelum kita sebelum kita memutuskan untuk ngadain konser di GBK, itu aku bahkan nggak tahu aku bisa bermimpi sebesar ini gitu loh, punya stadium concert gitu. Sedangkan kan sebenarnya kalau buat artis-artis luar ini suatu yang lumrah banget kan, stadium tour, arena tour gitu. Itu suatu hal yang lumrah, tapi nggak begitu dengan kita gitu, artis lokal. Nah, aku bahkan nggak tahu, bahkan aku bilang kayak GBK tuh bisa disewa ya gitu sama rakyat kayak kita gitu. Kirain kan cuma buat olahraga atau politik besar, gitu kan. Emang bisa ya disewa oleh rakyat seperti kita gitu. Oh ya bisa gitu. Terus kita berkalkulasi, terus juga tim aku support. Aku kayak, yuk kali ya gitu. Kayak ya udah, abis mau ngapain lagi gitu loh. Ayo kita harus bikin mimpi baru, harus berani ngedobrak itulah gitu. Tapi akhirnya setelah kita memutuskan di GBK, udah gitu kita jualan tiket, woro-woro dan segala macam, ternyata ya antusiasmenya juga luar biasa kan. Benar gitu. Dan aku juga jadi determinasi aku buat ngasih show yang segitu spesialnya tuh semakin tinggi gitu, karena aku pengen nunjukin kalau ya udah kayak local act tuh ya sama aja sama international act, kalau misalkan emang ada kanvasnya ada gitu loh, kita mampu kok gitu. Dan kalau misalkan setiap kita manggung di festival segala macam kan bisa dilihat panggung-panggung local act-nya tuh penuh-penuh banget gitu loh. Betul. Jadi ya kenapa enggak gitu. Dan harapan aku sih ke depannya ini bakal jadi hal yang biasa juga ya. Jadi kayak local act untuk stadium concert tuh hal yang biasa, malah penonton tuh udah expect gitu. Ayo dong bikin konser di stadion gitu. Jadinya ya mudah-mudahan ke situ sih. Ini membanggakan juga adalah Raisa adalah perempuan pertama yang konser di GBK. Tadi ngebahas, emang dulu siapa yang pernah konser di GBK ya, artis lokal ya? Slang. Sama Kantata Tako, udah lama banget tuh kan. Jadi ini benar-benar luar biasa sih. Persiapannya apa aja? Latihan vokal pasti dong, fisik juga. Dan ada something yang mungkin bisa dibocorin, di spill sedikit gitu. Latihan fisik tuh nomor 1. Karena itu yang nggak bisa diburu-buru. Itu yang nggak bisa SKS tuh fisik kan. Jadi kita emang latihan fisik sambil ngonsepin udah mulai latihan fisik. Soalnya nanti ya panggungnya kan bakalan gede banget gitu, kayak mungkin 3-4 kali lipat dari panggungnya aku biasa gitu. Jadi otomatis nafas, endurance segala macam kan akan teruji banget tuh. Terus latihan vokal sama vocal coach, latihan band, latihan koreo. Oke. Terus dan macam-macam. Tapi sekarang sih kita lagi ya rehearsal itu aja terus, sambil udah mulai fitting dan lain-lain gitu. Udah H-25. Pokoknya kita harus hadir semuanya. Harus. Sebagai penutup, kita berandai-andai yuk. Ini kan tadi ngomongin karir udah nih, kita berandai-andai lagi balik soal ibu. Taruhlah today gitu ya. Di bulan Februari kan pas kita lagi syuting ini juga di bulan Februari. Ini sebentar lagi Zalina ulang tahun kan. Kita berandai-andai, fast forward, Zalina hari ini ulang tahun ke-17. Kayak apa tuh ya? Aduh, terus udah gitu. Lagi iseng-iseng Zalina browsing gitu. Buka Raisa Zalina. Kan kalau anak-anak 17 tahun pasti udah canggih lah. Nggak kepikiran kita dulu kayak gitu. Terus tiba-tiba ada message nih dari mama nih buat aku. Apa pesan atau apa yang ingin disampaikan oleh Raisa untuk Zalina di ulang tahunnya yang ke-17 nanti. Sweet 17 buat seorang perempuan itu something loh. Apa ya? Dancing Queen yang and sweet only 17. Iya deh, aduh. Apa ya?
Semoga Zalina jadi jadi perempuan yang bisa mengutarakan pendapatnya. Semoga nggak enakan kayak mamahnya. Terus semoga bisa mengejar mimpinya. Semoga kuat, resilient. Terus kalau jatuh bangkit lagi terus. Dan semoga aku percaya sih kalau misalkan Zalina tuh dalamnya udah kuat, akarnya udah kuat, selalu disertai sama Allah, kamu akan ada di mana aja, kamu bakalan aman gitu. Dengan lingkungan yang kayak gimana aja, kamu bakalan aman gitu. Jadi tolong semoga hatinya kuat, prinsipnya bagus, ya udah kayak go out to the world, I trust you. Aku tadi sedang dengan statement, semoga Zalina jadi anak yang kuat, jangan gak enakan kayak mama. Bener. Raisa ternyata orangnya gak enakan ya. Thank you so much Raisa, all the best buat konsernya. Kita tunggu abis ini, I know for sure pasti akan ada something special lagi dari Raisa di karirnya. Dan yang pasti, thank you for sharing cerita sebagai seorang ibu kepada para moms di sini. Senang deh jadi tahu. Ini kan banyak yang penasaran kayak tadi pertama, kenapa sih kok Zalina nggak pernah dikasih lihat? Kita jadi tahu dan tentunya kita menghargai apa yang menjadi keputusan Raisa untuk udahlah ya Zalina ntar aja nggak usah dikasih lihat dulu gitu. Dan tentunya senang dengar cerita-cerita tentang karir dan semuanya. All the best buat Raisa dan juga konsernya. Thank you moms yang udah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini.